wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan mencari sesuatu yang sangat mulia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu itu adalah para nabi tidak lain adalah ilmu syar'i, ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham. Para nabi itu tidak mewariskan dinar. Para nabi tidak mewariskan dirham. Tetapi para nabi itu adalah warathul ilm. Para nabi itu mewariskan ilmu. Maka faman akhadaha, barang siapa yang mengambilnya. Yang dimaksud mengambilnya, mengambil apa? Ilmu. Maka dia telah mengambil sesuatu yang sangat besar, sangat banyak. Dan yang dia ambil itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Karena ilmu itu merupakan bagian dari abwabul khair. Ilmu itu termasuk bagian dari pintu-pintu kebaikan. Ini ilmu. Dari mana kita mengetahui bahwa ibadah itu sekarang begitu banyak? Kalau dulu ibadah itu begitu sempit penglihatan kita. Sekarang namanya ibadah itu sangat luas. Dari mana kita melihatnya? Dari ilmu. Jadi bahkan sekarang kita pun sakit pun jadi ibadah itu. Ya, sakit pun itu ibadah. Jadi orang mukmin tidak ada pernah berhenti dari ibadah. Tidak pernah beristirahat di dalam ibadah. Sampai tidurnya pun jadi ibadah. Kapan itu bisa terlaksana? Ketika segala keadaan itu dibangun di atas ilmu. Cek antum minum. Kan nikmatan nih. Ketika kita minum, kita mendapatkan kesegaran, tapi dapat pahala. Dari mana pahalanya? Pertama, kita minum dengan tangan kanan. Kenapa? Rasul nyuruh. Dan kita mengikuti Rasul. Satu. Yang kedua apa?
baca basmalah, 2 sudah. Minum ini. Kemudian kalau minumannya panas nggak boleh. 3 kebaikan ini minum. Itu belum kita mau tidur, itu full pahala. Jadi orang mukmin itu tidak pernah berhenti dari ibadah, tidak pernah berhenti. Sampai berhentinya tubuh kita pun itu ibadah, capek itu ibadah. Ketika kita ikhlas dengan capek itu, nanti bisa antum lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Tidaklah capeknya orang mukmin, sakitnya orang mukmin, sedihnya orang mukmin, semua itu menjadi kafarat dzunub, menjadi penghapus-penghapus dosa. Kapan itu bisa terwujud? Apabila semua peristiwa itu diletakkan di atas ilmu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan, kita dalam thalabul ilm itu kadang-kadang kurang sabar. Kurang sabar itu apa coba? Sekarang siapa di antara kita yang sudah mentuntaskan sebuah kitab, mungkin 4 kitab, akidah, fikih, tazkiyah atau apa? Sudah ada yang pernah khotam dari mulai 1 halaman pertama sampai terakhir. Nah, ini sering kita lupakan ini. Jadi terkesan kalau kita belajar itu mencolot kitang. Apa mencolot kitang itu? Hah? Apa? Pernah lihat kicau meloncat? Ya, sana sini. Ngaji itu rutin gitu. Satu kitab habiskan kitab itu. Udah jangan terpengaruh dengan yang lain. Kan kadang-kadang kita, oh sana judulnya hebat, pindah sana. Oh sana materinya bagus, sana. Kan gitu kan? Ya mana? Akhirnya tidak ada yang dikuasai ilmu. Dan itu nggak bagus. Makanya saya banyak kenal teman-teman ngaji udah berapa? Udah 10 tahun kenal sunnah. Coba antum sebutkan syarat-syarat la ilallah. Nggak ngerti. 10 tahun loh. Ngaji sunnah syarat-syarat la ilaha illallah nggak bisa sebutkan. Kan berarti belum dikuasai ini masalah akidah ini. Yang paling mendasar itu. Terus tentang asma wa sifat, ya tidak boleh di situ ada apa namanya takyif. Nggak ngerti apa itu takyif, apa taktil, taswir, nggak ngerti. Berarti kan nggak dikuasai sama. Ini dasar loh. Ini dasar loh. Nah ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam salah satu risalah beliau mengatakan apa? Akhi lan tanalal ilm illa bisittah. Saudaraku, kata beliau, ini nasihatnya Imam Syafi'i, kalian tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Sa'unbiuka bi'afsaliha, dan aku akan sampaikan kepadamu secara rinci 6 perkara itu. 6 kata Imam Syafi'i. Yang pertama apa? Yang pertama adalah zakaun. Orang mencari ilmu itu butuh kecerdasan, cerdas. Ini nanti gimana caranya? Hah? Cerdas kan itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wal khirs. Khirs itu mana aslinya tamak. Artinya apa? Hah? Wal khirs, tamak. Sungguh apa namanya ini? Serius. Apa tamak? Ambisi. Al khirs. Kemauannya keras, itulah al-khirs, kemauannya keras, kemauannya kuat. Kemudian yang ketiga, ijtihad, sungguh-sungguh. Nah, salah satu bentuk kesungguhan thalabul ilmi itu istimrar, yang berkesinambungan.
Akidah, apa itu akidah? Definisi akidah, macam-macam akidah. Kuasai, namanya menguasai kita. Ya, itu. Kemudian yang keempat adalah wabulghatun. Bulghatun, apa itu? Membutuhkan bekal. Ngaji ku dibandani oleh ilmu. Bondo. Gimana kita menyimpan ilmu kalau kita tidak? Coba antum belajar ilmu dunia sekolah itu Pak. Untuk mendapat satu lemper yang namanya ijazah itu berupa berapa tahun antum kerjanya? Hah? Berapa tahun? Itu yang SD loh ya. SD berapa tahun? 6 tahun. Berapa biayanya? Gak karu-karuan kan? Itu gak karu-karuan. Setiap mata pelajaran antum punya. Benar apa enggak? Nah, setiap mata pelajaran punya bondo namanya ini. Ayo dibiayai agama ini. Itu pun ijazahnya nggak kepake itu Pak. Cleaning service-nya nggak kepake itu. Daftar satpam nggak kepake itu ijazah. 6 tahun nggak kepake itu. Maka nambah lagi 3 tahun dapat ijazah SMP. Itu pun nggak kepake. Pabrik SMU pabrik ini 2 lemper kertas berapa tahun? 9 tahun nggak kepake itu. Lulusan apa mas? SMP. SMP digituin. Padahal sebenarnya bukan kalau ijazah tinggi pasti bahagia kan? Enggak kan? Apa ada jaminan kalau ijazah tinggi bahagia? Enggak. Teman-teman di Madura itu jarang sekolah, kaya-kaya itu. Yang penting kaya, sukses gitu loh. Kita menang ijazah, kelentang-kelentung, jadi polisi cepet. Astagfirullah, rendah gitu. Ya, bulghah, butuh bekal. Untuk dapat 3 lembar berapa tahun? Tambah lagi 3 tahun setelah 9 tahun itu. Berapa tahun? Baru dapat 3 lembar SMA. Berapa biayanya? Enggak hitungan dunia. Agama di mana pengeluaran kita untuk beli kitab eman amit-amit? Gimana kita akan jadi ahli ilmu? Diberi ilmu oleh Allah eman-eman gitu beli kitab itu. Ya. Bahkan kalau ngaji seringkali nuntut ustadznya yang sengsara gitu. Ustadz bikin makalah dong, begitu. Iya kan? Kalau bikin makalah yang sengsara siapa? Hah? Sengsara siapa? Mestinya tolabul ilmi yang sorong mestinya siapa? Nah kan dibalik sekarang. Sampai saya nyatet di papan, gak ditulis bu. Gampang Ustaz katanya. Gampang Ustaz. Ustaz catat aja semuanya. Tak catat semuanya. Nanti foto jebret selesai katanya. Ya Allah. Jadi gak mau sengsara. Makanya berkah kurang berkahnya. Gak mau sengsara gitu. Ya. Maunya simpel aja. Ulama dulu tuh kalau nyari, mbah saya dulu. Itu kitab itu 7 kitab di Jawa aja dulu. Mau satu materi itu. Kumpulkan tuh, cari itu ada ketemu tuh nikmat sekali nyari itu. Oh ketemu, masya Allah, setelah dicari setengah jam baru ketemu hadisnya. Diingat-ingat bapak-bapak, dibuka lagi, bukan, ketemu nikmat sekali. Kita yang dengar tinggal, ngerungoknya, itu baru berkah ilmu itu. Ada kesengsaraan di sana. Jadi yang ke-40, yang kelima, wasuhbatu ustad, membutuhkan bimbingan ustad. Membutuhkan bimbingan ustad. Yang keenam, watulu zamanin, membutuhkan waktu yang panjang. Apa? Yang sabar. Kita tuh terus terang nggak telaten kita ngaji. Habis ngaji rutin satu kitab hilang. Gitu. Jadi terus yang lebih parah lagi apa? Kita kehilangan ilmu itu kok nggak masalah. Hari ini nggak nyimpen ilmu itu nggak masalah. Itu kelemahan kita yang paling fatal.
Antum tahu sahabat Umar bin Khattab kalau nggak bisa hadir di majelisnya Nabi, pesan ke seorang sahabat ketika beliau ada uzur barang-barangnya datang itu, dia pesan seorang sahabat, tolong kamu hadir di majelisnya Nabi. Setelah nanti kalau udah sampai, sampaikan kepadaku, jangan ditambah, jangan dikurangi yang kamu dapatkan dari Nabi. Nanti hasil kekayaanku ini, hasil penghasilanku dagangan akan aku paruh dengan dirimu. Gak mau kehilangan ilmu. Coba antum sudah rutin di sini udah ustadz siapa gitu, kitab apa, sampai selesai 1 hari nggak masuk, nanya nggak? Kemarin materinya apa? Aku nggak masuk, ini kehilangan. Ada yang longgar ini ilmu saya ini. Ada yang begitu nggak? Enggak. Kenapa? Karena nggak berharga. Karena kita belum menghargai ilmu. Makanya umat Islam ditelantarkan oleh Allah karena umat Islam menelantarkan ilmu. Sekarang antum kehilangan sandal jepit dengan sandal kulit, beda enggak? Hah? Kehilangan sandal jepit dengan kehilangan sandal kulit, beda enggak? Hah? Kenapa? Karena lebih, sehingga antum kalau datang ke suatu tempat bawa sandal yang mahal, antum simpen gitu. Mahal soalnya. Sekarang antum hargai berapa ilmu ini? Kita hargai berapa ilmu ini? Kalau mahal cari, disimpan. Kita kan nggak nyatet, nggak apa-apa kan gitu ya Allah. Gimana kita dimuliakan oleh Allah? Gimana kita dimuliakan oleh Allah? Ya, saya dulu setiap ucapan Ustaz tak catat, Pak. Murojaah lagi di rumah, diulang lagi. Antum murojaahnya gimana kalau nggak punya simpenan? Murojaahnya apa? Sudah apa langsung gitu? Hebat antum. Hah? Ini namanya kita belum memuliakan. Kehilangan nggak masalah. Kan nggak masalah, karena nggak berharga buat kita. Coba kalau ini mahal, antum apakan? Kalau antum punya sesuatu yang mahal, harus antum apakan? Hah? Ayo, antum kalau punya sesuatu yang mahal menurut antum apakan? Mati-matian kita jaganya itu. Tapi kan enggak, kita lihat santai, kita kehilangan ilmu nggak apa-apa, nggak dapat ilmu, pulang pun nggak inget nggak apa-apa, besok datang lagi nggak dapat apa-apa lagi, nggak masalah gitu. Itu cara kita menghargai agama ini. Bagaimana kita akan dimuliakan oleh Allah? Oh, kita belum memuliakan ilmu ini. Antum cari sahabat-sahabat dulu sampai ada 1 bulan perjalanan sampai kencing darah itu, dapatkan 1 hadis. Disimpan, diapalin. Ya Allah, sekarang ya Allah, ini memperjuangkan sunnah, mendakwakan sunnah, membela sunnah, sementara kita telantarkan ilmu-ilmu ini. Ya, makanya ini tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya, diperhatikan sebaik-baiknya. Baik, kita lanjutkan materi kita dari kitab Muqawimat Adaiyah An-Najih. Bulan kemarin kita membahas bab pertama tentang ahamiyatul ilmi nafi', pentingnya ilmu yang bermanfaat. Qala al-mu'allif, saya lanjutkan sedikit nasihatnya. Wala yakunu da'iya ilallahi mustaqiman hakiman illa bila ilmi syar'i. Ya. Jadi seorang dai kepada Allah itu tidak mungkin bisa lurus jalan yang ditempuh itu. Tidak mungkin bisa menempuh jalan yang lurus, hakiman dan bijaksana. Tidak mungkin. Illa bil ilmi syar'i, kecuali dengan ilmu syar'i. Ya, jadi kalau kita belajar punya misi menjadi peluru dakwah, itu harus pulang dapat ilmu gitu loh. Karena kita nyari ke sini tujuannya apa? Mencari, pulang harus dapat. Nah, kalau nggak dapat ilmu terus nyari apa tuh? Nyari berkah. Penyakit lama ini, Pak.
Apa bedanya dengan mereka? Apa bedanya? Hah? Mana bedanya? Soal berkah itu. Apa bedanya ikhwah? Enggak. Bedakan. Dapat ilmu. Kenapa? Antum punya tanggung jawab di rumah nanti. Nyampaikan ke istri, disampaikan ke istri, dapat pahala berapa kali lipat itu. Makanya persoalannya kita kepingin gak menjadi peluru-peluru dakwah sunnah ini. Hah? Kita kepingin gak menjadi peluru-peluru dakwah. Kalau ingin menjadi peluru-peluru dakwah harus punya ilmu. Gak bisa lurus kita tanpa ilmu. Dan tidak mungkin bijaksana di dalam menyampaikan ilmu illa bil ilmi syar'i, kecuali dengan ilmu syar'i. Makanya wa illam yusih, apa ini? Dan apabila tidak dengan ilmu syar'i yang mengiringi seorang dai, dari langkah pertama jalan menuju ilmu itu sampai akhir, maka jalannya akan terhalang. Jalan akan terhalang. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka ilmu ini ibarat digambarkan oleh Nabi seperti air. Ya, ilmu itu digambarkan oleh Nabi seperti air. Sedangkan hati manusia itu digambarkan seperti tanah. Seperti tanah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Ilm, di dalam kitab ilmu, Nabi SAW menyatakan, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghansi asaba ardan." Perumpamaan aku diutus oleh Allah dengan membawa petunjuk dan ilmu ini. Ya, perumpamaan aku diutus oleh Allah dengan membawa petunjuk dan ilmu ini. Itu karena tali waisin asaba ardan, seperti hujan yang deras yang menimpa tanah. Jadi Nabi menggambarkan ilmu dan hidayah Al-Quran itu seperti apa tadi? Air hujan. Sedangkan hati manusia seperti tanah. Fakanat minha ta'ifatun tayyibatun. Maka ada kalanya tanah itu yang subur. Ada kalanya tanah itu yang subur. Lah, tanah yang subur apa ciri-cirinya? Qabilatil ma'. Satu, tanah itu bisa menerima air. Artinya air itu bisa ngeresep. Itu ciri-ciri hati yang subur. Jadi hati yang subur itu, tanah yang subur itu, tanah yang apabila kena air, itu airnya apa? Ngeresep ke dalam, Setelah itu fa'ambatatil kala wal usbal kathir. Setelah dengan resapan air itu basalah tanah-tanah yang dikering. Ya, tanah-tanah yang kering di dalam itu terbasahi oleh air itu, sehingga tumbuh pohon-pohon wal usbah, rumput-rumput al kathir yang banyak. Ini kalau hati itu subur, ilmu masuk, ngeresep ke dalam hati, tumbuh amal-amalan itu. Ini ciri-ciri hati yang subur. Dapat ilmu, ngeresep, tumbuh berupa amalan-amalan. Nih. Kemudian wakana minna ajadid. Ada pula tanah itu yang kering. Nomor 2, ada kalangan tanah itu apa?
kering. Amsakatil ma, dia hanya bisa menampung air, tapi air nggak bisa meresap ke dalam. Tapi dia masih menampung air. Fanafa'allahu bihan nas, maka Allah memberikan manfaat dengan air yang ditampung oleh tanah yang kering ini. Fasyarobu, maka manusia bisa minum. Adik-adik bisa duduk dirinya ya. Adik-adik, ayo duduk dulu ya. Nah, jangan lari-lari dulu. Ya, fasyaribu minha, maka manusia bisa minum dari air itu. Wasaqau, dan memberi minum kepada binatang-binatang ternak. Wazara'u, dan bisa untuk menyirami tanaman-tanaman. Ini masih ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, wa asaba ta'ifatun minha ukhra innama hiya ki'anun, dan ada kalanya air itu menimpa kepada tanah yang lain. Ki'an, ada yang menafsirkan keras dan licin. Nah, jadi ada tanah itu apa? Keras dan licin. Gimana ketika tanah itu keras dan licin? La tumsikuma, tidak bisa menahan air. Wala tumbitu kala, dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Gersang, jadi air begitu masuk kemudian apa? Hilang. Seperti kalau air hujan kena apa ini? Tanah liat ya, tanah liat keras licin, gimana airnya? Hilang sudah. Seperti itu hati manusia nanti. Jadi hati manusia ada berapa macam? 3. Makanya wong niku nek atine urip, atine subur, kandan-kandanan niku gak angel. Gampang. Nerima ilmu langsung amal tuh gampang. Nah, salah satu di antara kelebihan para ulama-ulama, di antara Imam Bukhari, itu beliau kalau ngaji, Pak, habis taklim gitu, habis dapat ilmu apa saja, itu langsung pulang praktek. Pulang praktek langsung. Contoh, mendapat ilmu tentang memanah. Ya, hadis tentang pulang beli panah beliau. Kalau kita kan pulang panahnya ada. Urunannya nggak praktek, makanya lupa gitu dengan ilmu itu. Kemudian ilmu tentang berkuda juga begitu, pulang beli kuda beliau. Dan Imam Bukhari itu terkenal seorang ulama yang kaya raya. Imam Bukhari itu masya Allah, beli kuda beliau, berkuda. Makanya Imam Bukhari itu dikenal ulama yang lihai dalam berkuda dan paling jitu di dalam memanah. Kita mana 1 bulan hilang semua sudah. Jadi ngapunten ya, kita ini seringkali sampai hari ini semangatnya itu anget-anget tai ayam gitu loh. Iya kan? Panah tiap hari, mana selesai hilang. Hilang sudah, sampai hari ini hilang sudah. Ilmu bela diri baru musim, bela diri semuanya. Setelah itu hilang. Komitmennya yang kurang kita ini. Jadi makanya kan pernah saya sampaikan, bulan yang lalu saya sampaikan dalam mukadimah itu, yang paling berat dalam agama itu 2. Apa? 1, ikhlas. Yang kedua apa? Istiqomah. Makanya teman-teman yang baru hijrah, terutama bagaimana kita bisa istiqomah di dalam hijrah itu. Makanya nggak usah berlebihan. Tapi memang tabiat dasar manusia, Pak ya. Tabiat dasar manusia itu kalau memiliki sesuatu yang baru, itu apa? Nah, cari wong Jawa kok jenenge kemaruk. Ngerti kemaruk Anda? Seperti anak kecil kalau beli robot itu ya tidur dikeloni robotnya gue. Iya, dan ternyata sifat kita seperti itu.
Nggak jauh dari itu. Baru kenal sunnah, dengar kajian di mana saja dikejar itu kajian. Berapa lama? Hah? Berapa lama? 4 bulan, teklok ya. Berarti apa? Komitmen tidak dibangun. Komitmen tidak dibangun. Makanya jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Baik. Nah kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diambil dari kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang mulia itu, ilmu yang bermanfaat itu, ya, ilmu yang akan mengantarkan seseorang menuju hidayah, yang akan mengantarkan seseorang menuju petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menuju kitab tauhid. Wal ilmu sahih, ya, dan ilmu yang sahih itu adalah asas ala kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, ilmu yang sahih itu berporos dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna kulla ilmin yatalaqqa min ghairihima. Ya, karena sesungguhnya ilmu yang tidak bersandar kepada dari keduanya ini. Saya ulangi, semua ilmu yang tidak bersandar dari dua unsur ini, yajibu an yurada alaihima, wajib untuk ditinggalkan. Ini pernyataan para ulama. Ilmu yang tidak bersumber, tidak berporos, tidak bersandar dari kitab Allah dan sunnah Nabi, yajibu an yuradu alaiha, wajib untuk ditinggalkan. Fa in wafaqa ma fihima wa in wafaqaf ma fihima, apabila ilmu itu sesuai dari keduanya, apabila ilmu itu sesuai dari kitab Allah dan sunnah Nabi, qubila, wajib diterima. Wa in kana mukhalifan, apabila berselisih, wajib raddahu ala qailah kainan man kana. Tapi apabila ilmu itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah, wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Siapapun dia, kembalikan kepada dia. Wahada, yang demikian itu makna kalam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mengambil makna dari pernyataan nasihat Mas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa kata beliau? Kullul ulum siwal Qur'an masyghalatun. Setiap ilmu atau semua ilmu selain Al-Qur'an, itu hanya masyghalatun, itu hanya menyibukkan saja. Ya, semua ilmu selain daripada Al-Qur'an itu hanya menyibukkan saja. Illal hadis, kecuali ilmu tentang hadis, wa ilmu fiqh, dan ilmu tentang fikih, fiddin, dalam urusan-urusan agama, kecuali ilmu hadis, ilmu fikih di dalam agama, kecuali itu.
Al-ilmu, kata beliau, lanjutannya Imam Syafi'i mengatakan yang dikatakan ilmu itu adalah maka nafihi qala haddasana. Ya, jadi yang dikatakan ilmu itu adalah qal haddasana, ada yang berkata dan ada yang telah bercerita kepada kami. Maksudnya apa ini? Yang dikatakan ilmu itu adalah riwayat. Sanad itu ilmu. Karena kalau ilmu tidak pakai sanad, maka semua orang bisa membuat ilmu nanti. Makanya dikatakan, oh ini do'if, oh ini maudhu, ini bukan hadis. Kenapa? Karena ketahuannya dari mana? Sana. Tahunya dari sana. Itu makanya ahli sunnah itu dikenal tentang keilmuannya. Sampai orang-orang LDI yang sudah rujuk kepada sunnah yang keluar, apa nasihatnya? Kalau antum keluar dari LDI gak masuk salaf, balik orang LDI mana ini? Di Jawa Pokok itu tambah teman-teman lian itu bang LDI jangan. Itu fatwanya LDI. Bener ini. Kan sudah ada yang banyak ribuan yang keluar sekarang. Jadi ustadz-ustadz LDI itu ribuan. Jadi kalau antum keluar LDI nggak masuk salaf, antum gak usah keluar, di dalam aja katanya. Karena yang lain itu nggak ada ilmunya katanya. Jadi memang bener Pak. Ya, LDI itu kalau ngaji kitab-kitab aslinya gitu. Dan masing-masing pegang kitab gitu. Bukhari itu ya. Saya kan banyak kenalan dulu itu. Istri, mantu, anak. Katakan 5 orang, 5 Bukhari di rumah itu. Kalau kita kan cukup 1. Kan kita belajar qanaah ini. Ya, qanaah. Ya, jadi 1 kitab untuk 1 keluarga. Jadi kalau yang bawa suaminya, ini nggak bawa. Itu biasa bagi kita itu. Ya Allah, kayak begini loh kita menghadapi ilmu ini. Terus minta ditolong oleh Allah, keajaiban dari Allah dari mana? Tunjukkan perjuangan kita dan cinta kita kepada ilmu, baru Allah tolong nanti. Kita termasuk teman-teman yang kita bela Quran, kita perjuang, itu abal-abal, banyak yang abal-abal gitu. Saya kritik di beberapa masjid-masjid teman-teman ini, sampai sekolah-sekolah Islam yang katanya sekolah Islam, nggak ada pelajaran Qurannya itu. Itu teriak-teriak kita bela Quran, kita ini teman-teman yang bela Quran itu jarang baca Quran di rumah itu. Dan istrinya pun dibiarkan nggak kenal Quran. Hak ini bicara ini. Makanya kalau kita ini ingin memperjuangkan agama, nggak ada lain kecuali ilmu. Ilmu diri kita ini. Yang serius gitu belajar itu. Ya, jadi paham betul. Nah ya, jadi yang dikatakan ilmu itu adalah qala, di dalamnya ada qala haddasana. Ini kata beliau. Kemudian wa masiwadaka, adapun selain dari itu nggak ada riwayat, nggak ada qala, nggak ada haddasana. Makanya kalau hadis itu mesti ada qala, ada haddasana, ada akhbarona, selalu begitu. Kalau tidak ada begitu, apa kata beliau? Was-was syaitan itu merupakan was-was, bisikan-bisikan syaitan. Ini Imam Syafi'i yang mengatakan. Nah, itu bapak-bapak sekalian tentang pentingnya ilmu syar'i, karena ilmu itu merupakan air, ilmu itu berruh, ilmu itu ibarat cahaya. Saya ulangi, kenapa ilmu syar'i itu sangat penting? Karena ilmu itu merupakan nur. Apa nur? Ilmu itu merupakan ruh. Apa fungsinya ruh? Untuk kehidupan. Coba antum bayangkan benar. Mulai kapan antum bergerak, bergairah melakukan ibadah? Mulai kapan? Semenjak mengenal sunnah. Benar apa enggak? Semenjak mengenal, kemarin sebelum kenal sunnah, dengar adzan biasa-biasa aja kita. Sekarang berani nggak duduk-duduk di rumah gitu? Hah?
Kalau berani bonek antum ini. Maksiat ikhwah, maksiat. Orang dengar adzan nggak mau ke masjid, nggak ada udzur, maksiat dia. Walaupun sholat di rumah sah, tapi dia berdosa. Dia remehkan panggilan Allah. Dia kecilkan anggapan Allah ini. Itu maksiatnya. Baik. Jadi itu posisi ilmu nafik. Ya, adzan dulu ya. Nang, monggo. Allah Akbar Allah. Allahumma rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Khatim fi babil awal, penutup dari bab awal. Syarah min hadis Imam Bukhari, syarah dari hadis Imam Bukhari tadi. Ya, jadi khotamnya, penutupnya dari bab pertama adalah syarah hadis Nabi SAW yang tadi disebutkan, bahwa apa kata Rasul tadi, Nabi menggambarkan apa tadi, ilmu itu seperti air hujan. Lah ini dijelaskan oleh Syekh Salim Id Al-Hilal, syarah hadis yang tadi kita bacakan. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Yang pertama, al-ilmu yuhyil qulub kama yuhyil matar al-ardh. Pertama, bahwa ilmu itu akan memberikan kehidupan kepada hati. Saya ulangi, ilmu itu
memberikan kehidupan kepada hati, kama yuhyil matar al-ardh, sebagaimana air hujan memberikan kehidupan kepada tanah. Ini pelajaran yang pertama. Adapun dalilnya nanti bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 164 dalilnya. Nanti dia di rumah. Pelajaran yang kedua. Hayatul ummah, kehidupan umat, kehidupan jiwa manusia, la takun, tidak akan bisa terwujud. Ya. Hidupnya hati manusia tidak akan bisa terwujud illa bil ilmi syar'i, kecuali dengan ilmu syar'i. Fa ayyu ummatin harramatu fa hiya maitah, maka umat mana saja yang mengharamkan ilmu. Artinya mengharamkan ilmu itu gimana? Pengertiannya apa? Dia biarkan dirinya dalam ketidaktahuan, males belajar, males gitu. Jadi barang siapa yang menghalang-halangi dirinya untuk mencari ilmu, maka fahiya maitah, maka dia bagaikan sebuah bangkai, mati pak jiwanya. Nggak ada gerakan tanda-tanda kehidupan. Ingin baca Quran juga nggak ada, ingin sedekah juga nggak, ingin zikir juga nggak ada, ingin ibadah juga nggak ada, mati. Jadi yang menggerakkan itu adalah ilmu. Coba siapa di antara kita yang merasa senang atau santai-santai saja kehilangan sholat 2 rakaat sebelum subuh? Nggak ada, kita susah, sedih, ya Allah, ini kehilangan rakaat sebelum, Masya Allah, hilang kita keutamaannya. Walaupun demikian kita masih belum bisa dikatakan mencintai akhirat daripada dunia, belum bisa. Kita masih mencintai dunia kita ini. Ya, ingin bukti ya? Buktinya apa? Buktinya gini loh. Kalau antum keistimewaan, salah satu keistimewaan 2 rakaat sebelum subuh apa? Apa? Lebih mulia daripada, itu kan berarti besar nilainya. Sekarang begini, kalau antum kehilangan uang 2 juta, berapa hari tenger-tengernya kira-kira? 1 hari selesai? Hah? 3 hari? Kayak berkabung aja antum. Coba kehilangan 2 juta 3 hari bisa hilang? Hilang sedihnya, udah gak cililik-cililik gitu. Gimana? Kehilangan 3 juta atau 5 juta tambah. Aduh, Masya Allah, terus dibongkar-bongkar kok iso hilang gini kan. Itu kita kehilangan 5 juta. Kayak begitu rasanya. 2 hari 3 hari terus merasa kesedihan. Coba kalau kita kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, berapa hari susahnya? Hah? Ya Allah, ini loh namanya ini. Katanya kita cinta dunia akhir, enggak. Kita masih cinta kepada dunia. Itu buktinya itu gitu. Baik, itu pelajaran yang kedua, bahwa kehidupan umat tidak akan terwujud apabila tidak dengan ilmu syar'i, dan umat hidup di mana saja, tinggal di mana saja apabila dia menghalangi dirinya dengan ilmu, maka seperti dia seekor bangkai. Wa ayu ummatin qabilat, ya, qabilathu wa antafa'at bihi wa amilat bi ahkamihi kanat ummatun hayah. Ya, umat mana saja yang mau menerima ilmu, mau belajar ilmu dan mengambil manfaat ilmu, mengamalkan ilmu, berhukum dengan ilmu, kanat ummatun haya, dialah umat yang hidup, pasti hidup jiwanya itu. Nah, ini pelajaran yang keberapa?
Kedua, pelajaran yang ketiga, Anas fil akhadha bil ilmi syar'i maratib. Manusia di dalam mengambil ilmu syar'i itu bertingkat-tingkat. Manusia di dalam mengambil ilmu syar'i, mewarisi ilmu syar'i itu bertingkat-tingkat. Tidak sama kemampuan orang di dalam menangkap sebuah ilmu. Tidak sama. Makanya di dalam surat 35 ayat 32 itu disebutkan umat yang mewarisi kitab ini, umat Islam yang mewarisi kitab ini itu dibagi menjadi 3. Umat Islam itu yang umat yang mewarisi Al-Quran ini adalah umat Islam. Umat Islam sendiri itu dibagi menjadi 3 berdasarkan firman Allah dalam surat apa tadi? Surat Fatir ayat 32. Itu disebutkan di sana. Ada 3 kelompok manusia. Umat Islam dibagi menjadi 3 yang mewarisi Al-Quran. Yang pertama apa? Yang pertama adalah zalimul li nafsi. Kelompok yang mendolimi diri mereka sendiri. Itu kelompok yang pertama. Yang kedua adalah muqtasid, kelompok yang pertengahan. Kemudian yang ketiga adalah sabiqun bil khairat biidznillah, orang-orang yang lebih dahulu berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Ini umat Islam terbagi menjadi 3, zalimul li nafsi, muqtasid, sabiqun bil khairat biidznillah. Ini pelajaran yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian dalil-dalil yang lain kita butuhkan surat 42 ayat 52. Surat 42 ayat 52 bahwa Al-Quran itu adalah ruh. Pelajaran yang keempat, Al-Quran itu adalah ruh. Baik, ikhwatul iman, ini pelajaran penutup dari bab yang pertama. Kita masuk bab yang kedua. Saya lanjutkan secara global dulu tentang aqsamul ilm, pembagian ilmu. Waqad qasamal Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala al-ilmu nafi'. Imam Ibnu Taimiyah telah membagi ilmu yang bermanfaat itu. Alladhi wa ahadun da'aimul hikmah wa asasuha. Yang mana daripada ilmu ini merupakan salah satu dari penyangga hikmah dan pondasinya hikmah. Artinya apa? Orang tidak mungkin diberikan hikmah. Hikmah itu nikmat yang paling tinggi, Pak. Di mana Rasul diberikan nikmat hikmah. Nikmat hikmah itu nikmat yang orang bijaksana, menempatkan ilmu, ngomong dengan siapa, dalili siapa, nasihat itu tepat pada sasaran. Itu namanya hikmah. Wada'us sai' fi mawadhi'i, menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya, itu yang dikatakan hikmah. Dan orang tidak mungkin mendapatkan ini kecuali dengan 3. 1, ilmu. 2, al-hilmu. 3, al-anah, ketenangan. Jadi penyangga-penyangga hikmah itu orang bisa meraih hikmah apabila mendapatkan 3. 1, ilmu. 2, al-hilm. Al-hilm itu santun. Jadi nanti kalau ada problem itu ngajari kita nanti. Jadi kalau kita belajar ini, Pak, seluruh kehidupan kita ketoto semua nanti. Kalau ada masalah nggak gampang panik. Gitu. Kadang-kadang kita akan coba sekarang gini. Antum telepon istri nggak diangkat-angkat. Di WA nggak bales-bales. Hati antum
Hati antum husnudon apa suudon? Ayo. Yang jujur apa? Hah? Iki wong wedok cap opo iki? Telepon gak diangkat, enggak dibalas. Lakar dibuat ae ngono. Itu yang ada. Itu menunjukkan apa? Kita belum terkendali dengan ilmu ini. Loss sama dengan orang umum. Sama ketika ada informasi masuk ke kita, langsung tangkap, langsung dibenerin. Tanpa klarifikasi dulu. Bener nggak berita ini? Sekalipun teman sendiri yang cerita, walaupun dia hadir di tempat itu. Kenapa? Pola pikir orang melihat masalah itu beda, ikhwah. Paham ini? Ada dua orang melihat orang diskusi, tukar pikiran. Antum tanya, kemarin antum kok duduk bareng mereka kok kelihatan gedu banget? Yang satu bilang, oh itu mas tukar sharing tentang ilmu itu loh. Oh enak kita dengar. Yang satu lagi, tawuran ini mas. Padahal kasusnya berapa? Satu. Yang lihat dua. Persepsinya sudah itu. Makanya hati-hati kalau ada informasi itu. Paham ini? Sama dengan rapat di takmir ini. Ketua takmir punya usulan begini. Kata sekretaris, untuk sementara jangan dulu lah. Masanya gini loh. Nah, akhirnya kan tukar pendapat. Orang tiga hadir di situ yakin pendapatnya beda-beda. Ya aku acara rundingan apa musyawarah takmir ini. Yo sementara belum ada keputusan mas. Soalnya takmir dengan teman-teman masih belum sepakat. Jadi untuk sementara belum diputuskan. Dengar berita begini sekeru nggak ada masalah berarti kan. Yang satu lagi beda lagi. Kemarin apa? Rame mas tukaran ini. Tukaran. Udah beda kan? Kasusnya berapa? Satu. Ini loh kemampuan orang di dalam mencerna. Makanya kita butuh hikmah ini. Sayang kalau antum tidak ngaji nanti. Sayang. Karena seringkali kita tidak tepat menempatkan masalah ini. Dan itu bermanfaat efeknya ketika antum menghadapi problem-problem rumah tangga. Gitu loh. Masih banyak sekarang di antara istri suami itu yang gerangan istri, bentak antum, mukul itu masih banyak di sekitar kita. Ya, kadang-kadang cuma ditutupi. Kula niki Mas. Sakjane mboten tegon, pokoke aja digarai ngono. Ya padha ae cak, ngono ku jenenge kabeh yo ngono. Pokoke aja padha kabeh yo ngono wong kuwi. Justru pada saat digarai itu antum mana ilmunya gitu loh. Mana ilmu antum? Kalau masalah didik ini justru yang paling keras hantamannya itu orang-orang sunnah ini. Ada masalah dikit langsung tes itu masya Allah. Termasuk umat-umatnya itu kok penjagal itu. Ada problem sedikit tuh, yang satu pegang pisau, yang satu pegang pecok gitu kan. Astagfirullah, di mana ilmu? Jadi kayak kita nggak pernah dapat ilmu gitu loh. Ini penting sekali ikhwah, penting sekali. Ya, baik. Kemudian ila salasati aqsam, dan ilmu itu dibagi menjadi 3 bagian. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, itu dibagi menjadi 3. Faqala rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibnu Taimiyah, wal ilmul mamduh alladhi dalla 'alal kitab was sunnah wal ilm alladhi warathatul anbiya. Ilmu yang terpuji, ilmu yang terpuji yang disebutkan atas Alkitab dan Sunnah, itu adalah ilmu yang merupakan warisan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ilmu yang terpuji yang disebutkan di dalam kitab dan sunnah itu adalah ilmu para nabi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya yuwarritu dirhaman wala dinaran wa innama warratul ilm. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tetapi mereka para nabi itu mewariskan
ilmu, faman akhadahu, barang siapa yang mengambil ilmu, akhadha bihadin wafir, berarti dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Nah, sekarang wahadal ilmu talatatu aqsam, inilah ilmu dari 3 pembagian ilmu. Apa saja ilmu yang bermanfaat ini? Ilmu yang bermanfaat itu meliputi 3 hal. Pertama, al-qasamul awal, ilmu billah, ilmu tentang Allah, wa asma'ihi, dan mempelajari ilmu dengan nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa ma yattabi'u dzalik, dan apa saja yang berhubungan dengan Allah. Itu ilmu bermanfaat. Berarti kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang paling bermanfaat, pelajari tentang Allah. Ini global dulu, nanti kita jelentrehkan, kita terangkan pada pertemuan akan datang. Ya. Kemudian yang kedua, nah, wa fi mithli, oleh karena itu Allah menurunkan satu surat yang khusus tentang Allah. Satu surat yang membahas tentang ketauhidan Allah. Surat apa namanya? Al-Ikhlas. Wa ayatul kursi. Itu ayat khusus membicarakan, enggak bicarakan yang lain. Yang kedua, ilmu bima akhbarallahu bih, ilmu tentang berita-berita dari Allah. Ilmu tentang berita-berita dari Allah. Ya. Nah, berita dari Allah itu meliputi 3. Berita yang datang dari Allah itu meliputi 3 hal. 1, berita masa lalu. Disebut apa? Kisah. Berita masa lalu disebut apa? Kisah. Oleh karena itu Allah turunkan satu surat yang disebut dengan Al-Qasas. Kisah-kisah di sana. Kenapa kisah itu dikatakan ilmu yang bermanfaat? Nanti akan kita ungkapkan. Sangat indah sekali materi ini. Kemudian yang kedua, yaitu berita minal umuril hadirah, tentang perkara-perkara yang akan terjadi. Jadi mempelajari riwayat-riwayat, berita-berita, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Membaca berita-berita tentang peristiwa yang akan terjadi banyak manfaatnya. Apa manfaatnya? Contohnya apa sih contohnya? Kematian, terus kiamat, terus hisab, terus alam kubur. Kalau kita mempelajari masalah ini, reaksinya kepada kita apa? Apa? Bersiap-siap. Itu faedahnya itu. Kemudian yang ketiga adalah berita tentang al-wa'ad, janji, wal wa'id, ancaman. Berita tentang janji dan ancaman. Janji diberikan kepada orang-orang yang beriman, sedangkan ancaman diberikan kepada orang-orang yang kufur. Mempelajari tentang janji dan ancaman menjadikan sifat targhib wa tarhib. Ada rasa takut, ada rasa berharap, dan itu dahsyat sekali nanti. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi kita akan bahas tentang pembagian 3 macam ilmu ini. Ya, insya Allah nanti bulan depan kita akan jelaskan. Kurang lebih mohon maaf, ini karena saya harus ada kajian di SBR, jadi mohon maaf tidak bisa melanjutkan lebih lama lagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.